Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas masih seputar penahanan Hasto Kristianto yang sedikit aneh, teman-teman. Anehnya di mana? Ketika Hasto sudah menggunakan rompi orange KPK, dia sempat berteriak dan berorasi secara lantang, "Periksa keluarga Pak Jokowi." Waduh, ini kan aneh teman-teman. Apa hubungannya Pak Jokowi dengan kasus Hasto ya kan? Lagian katanya Hasto pegang bukti mega korupsi di Indonesia yang bisa menyeret Pak Jokowi. Ayo dong dibuka buktinya. Saya sebagai ternak Mulyono menunggu bukti itu. Tapi, ataukah Anda tidak pegang bukti, hanya omon-omon selama ini? Dan lagian teman-teman ya, setelah Hasto mengatakan ayo periksa keluarga Pak Jokowi, Mas Gibran langsung bertindak. Wah, wapres kita ini langsung mempermalukan Banteng teman-teman. Ini sih lucu. Lucu bagi kita ya, lucu bagi kita para ternak Mulyono dan juga anak jenderal. Tapi ya ngeselin bagi ternak Banteng. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Maaf tuh ya, jatah tembung kok maju, gak nyambung Samsul. Masih ada etika nggak? Ketemu sama Samsul abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Satu-satunya momen yang paling banyak ditunggu oleh publik itu adalah pertemuan antara Masinton Pasaribu dengan Mas Wapres. Aduh, ngeri sekali Mas Wapres. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara. Waduh, cipika-cipiki Masinton deh kan sama Mas Gibran. Dulu aja ya, Masinton girang banget lompat-lompat ngatain Mas Wapres, Samsul nggak nyambung Samsul. Sekarang hormat sama Samsul. Emang roda itu berputar terus teman-teman ya. Aduh, makanya mulut itu dijaga, Banteng. Cipika-cipiki loh. Wih Mas Wap, salaman tunduk lagi ya kan. Partai Gerindra itu sudah pernah juga seperti ini, ya. Ya artinya kader kita sudah pernah kena seperti ini. Apakah dari Partai Gerindra pernah bersuara ini kriminalisasi? Apakah Partai Gerindra pernah menyatakan ini politisasi? Tidak pernah. Bahkan kita, ya Partai Gerindra mengkoreksi ke dalam. Apa yang salah dengan kita? Dengerin tuh Guntur Romli. Apa yang ada yang salah dengan kita? Jadi kita koreksi ke dalam. Nah ini maksud saya bahwa kami ingin bermawas diri. Tidak ingin berpolemik dalam hal seperti itu, menggeser opini publik bahwa kalau memang kita salah, kita bilang kita salah, ya sudah kita salah, dan kita dibuktikan jalani di proses. pengadilan. Ya, seperti itu. Bung Abraham dari Komisi 3 melihatnya penahanan. Akhirnya Pak Hasto, Sekjen PDIP, resmi ditahan oleh KPK. Ayo, Bu Mega bantu, ayo. Ayo Mega bantu. Siap lahir batin. Waduh, siap lahir batin. Diborgol ya kan, diborgol ya. Langsung saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya.
Wih, sumringah ya kan, senyum-senyum guys. Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Betul. Inilah pemerintah Pak Prabowo. Mantap. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega. Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintahan Pak Prabowo, luar biasa, salut. Tapi ku akui hebat kali memang Pak Hasto. Hebat. Bayangkan Hasto aja hebat. sudah tersangka, bahkan sudah ditahan. Loyalisnya, simpatisannya, semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau anda kan sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan. Kalau apa? Kalau apa? Ya betul sekali. Kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk Kita apa? tunggu Bu Memperjuangkan Mega. Pak Hasto ya kan? Kita tunggu Bu Mega, kita Oke, tunggu. jadi kita tunggu sama-sama. Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK. Ayo, ayo. Ini parah nih. Dari siapa Bang? Kemana sih dia? Kok dicari-cari nggak ada sih? Ternyata dia di sini. Saya nyari-nyari dari tadi Bang Masinton. Ternyata Bang Masinton di sini. Oke lah. Pertama saya ucapin selamat kepada Bang Masinton telah dilantik ya untuk menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Kita tahu kan Tapanuli Tengah itu kan daerah Sumatera Utara tuh. Itu tuh yang gubernurnya Mas Bobi. Keluarga Pak Jokowi. Tentunya. Oh iya ya. Bang Masinton nggak boleh ngelawan loh, walat kalau ngelawan. Oh iya, saya baru ngeh teman-teman. Gubernur Sumatera Utara Mas Bobi, atasannya Masinton. Atasannya di pusat Mas Gibran. Ini namanya double kill teman-teman, double kill. Bang Masinton kan bawahan dia. Harus nurut ya. Nah, apalagi sama Mas Wapres. Itu Mas Samsul. Itu harus ikut itu. Harus ikut program pusat. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Jadi guys, Bang Masinton ini dia tuh berhasil menjadi Bupati Tapanuli Tengah, yaitu di daerah Sumatera Utara, yang mana gubernurnya nanti itu Mas Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi. Sekedar kalian ketahui ya, bahwa Bang Masinton ini sangat keras sekali mengkritik Mas Wapres waktu itu. Tapi nasib berkata lain. Beliau ini bawahannya Bobi, apalagi Mas Wapres, Mas Samsul. Ya mau nggak mau, orang yang dia benci dulu, mau nggak mau ya, karena ini ketatanegaraan kita, ya harus hormat. Coba Bang Masinton, saya pengen lihat dulu Bang Masinton hormat sama Mas Samsul, coba. Ini parah nih. Anjay. Nah gitu dong. Sabar ya Pak Hasto.
Padahal udah dikawal sama masa yang banyak banget ya, naik mobil suara rakyat, mobil yang sama atau kebetulan sama dengan yang kemarin dipakai sama mahasiswa kebetulan yang aja demo kayak Indonesia gelap ya. Kebetulan aja kali ya Pak ya, mobilnya sama, ini mobil suara rakyat. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Dinginnya dinding penjara ya kan. Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya Pak ya. Yang terbaru DFK-nya Indonesia gelap, Mas Jo. Ya itu juga di Tenggarai juga kalau lihat dari jaringan BEM ya mereka juga ya. Ya, belum yang OCCRP, belum yang Adili, itu yang terakhir, belum yang Parcok dan sebagainya. Nah ini sudah mengganggu jalannya pemerintahan itu mesti jalan, mesti membangun, nggak bisa lagi direcoki dengan hal-hal, maaf saya sebut receh seperti ini. Nah oleh karena itu kemudian ini menjadi menu tambahan nih bahwa sosok sekjen ini yang kemudian ternyata dalam analisis intelijen ada parameter valid yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kepentingan. Kita pernah membahas bahwa publik tadinya mengira ada dua kubu yang bersaing internal PDIP antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, tapi ternyata ada kubu tersembunyi di balik kubunya Mas Nanan ini yang juga punya kepentingan tersendiri. Saya katakan tersembunyi sehingga publik tadinya melihat dua, ternyata tidak. Ada tiga, yaitu kubu sekjen ini sendiri yang mau memanfaatkan feud atau perseteruan di antara dua anak biologis Soekarno ini. Lo lihat nih, gimana penjahat-penjahat sekarang kagak kayak cacing kepanasan kalau presiden sama hakim udah sepakat mau kerja sama. Dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Sendiri aja, dari kemarin pada bikin ribut sendiri, bikin onar sendiri, heboh sendiri. Udah ketakutan soalnya bahan korupsinya udah diganggu. Panik soalnya para hakim di legislatif udah dirangkul sama presiden. Penjahat yang ada di level supervisor sama manajer nyuruh cunguk-cunguknya bikin keributan. Bayar demo-demoan, bayar media yang bisa dibayar, bikin keributan sama fitnah di Twitter. Yang keras mengatasnamakan demokrasi, kemanusiaan. Padahal dibalik semua itu, yang ada di kepala mereka cuma duit sama kekuasaan. Mikirin diri sendiri sama kelompoknya doang, nggak ada mereka mikirin rakyat kecil beneran. Dan rakyat kecil itu cuma jadiin bidak catur doang sama mereka. Kebuka kan pikiran sama hati kalian ngeliat kejadian kayak gini. Hati siapa udah ketahuan, cara penjahat ini melakukan serangan udah kelihatan. Gue mendengar tebakan kalian di kolom komentar. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam video ini. Yang pertama, bagaimana Masinton Pasaribu dirujak habis-habisan oleh Mas Gibran dan juga netizen. Ya saya juga baru sadar tadi teman-teman, ternyata Tapanuli Tengah itu di Sumatera Utara yang juga gubernurnya Mas Bobi. Dan kemarin kan ya Masinton sangat keras menyorakan dinasti dan ya pokoknya mengkritik Mas Gibran lah dan segala macam. Sekarang jadi atasan ya kan, dua lagi atasannya, gubernurnya dan wapresnya, semuanya keluarga Pak Jokowi. Dan tadi Hasto katanya periksa Pak Jokowi ya kan, keluarga Pak Jokowi ya. Gimana mau diperiksa? Ayolah kasih buktinya ke KPK. Buka buktinya ke publik yang katanya di Rusia, di mana di planet Namek, di Mars, di mana ki yang kalian simpan itu ya kan. Kalian simpan di mana sih sebenarnya? Bukti kok jauh-jauh amat disimpan? Buka aja udah, buka aja. Jangan malu-malu. Ataukah memang nggak punya bukti? Ataukah memang hanya omon-omon selama ini? Waduh. Kita menunggu nih, saya Tanak Mulyono itu sangat menunggu buktinya gitu. Biar kita tahu, oh Pak Jokowi benar korupsi nih, ayo kita adili. Nah, baru kita ikut mengadili Jokowi. Kalau kalian belum kasih bukti otentik, bukti valid, ya gimana kita bisa ikut adili Jokowi ya kan? Gimana coba? Gimana? Mana Bukoni tuh? Katanya mau membuka. Nanti Hasto udah kedinginan di penjara. Ya belum dibuka juga buktinya. Kasihan Pak Hasto. Nggak jadi balas dendam jadinya.
Ayo Bu Koni, mana? Buka. Jangan cuma disimpan-simpan di Rusia. Nanti dimakan rayap gitu ya kan. Nanti buktinya rusak. Aduh, kalau buktinya rusak nggak bisa dibuka ke publik. Rugi kita menunggu nih. Dan bagaimana tadi? Wah, ini Gerindra sikapnya keren banget ya. Mereka tidak pernah berteriak kriminalisasi. Mereka tidak pernah berteriak kita dizolimi dan segala macam. Mereka introspeksi ke dalam. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Contoh partai yang harus dicontoh lah begitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.